kalian semua baik-baik saja ya? Nah, pada kesempatan kali ini adik-adik semua akan belajar mengenai pramuka bersama dengan Kak Lista. Adik-adik semua sudah ada yang kenal dengan kakak belum? Tentunya ada yang belum kenal ya. Nah, perkenalkan, nama kakak Lista Violena Sumpa. Adik-adik boleh memanggil kakak dengan sebutan Kak Lista. Pada kesempatan kali ini, kakak akan mengajak adik-adik semua untuk belajar mengenai 8 arah mata angin. Tapi sebelum kita memulai kegiatan pramuka kita pada kali ini, kakak ingin mengingatkan kepada adik-adik semua untuk tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Karena protokol kesehatan juga harus kita patuhi adik-adik. Meskipun kita tidak melakukan kegiatan ke permukaan ini secara langsung, tetapi kakak harap adik-adik semua tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Tetap semangat dan tetap terus menjaga kesehatan. Nah, sebelum kita memulai, kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk tetap bersyukur dengan cara berdoa. Kita awali kegiatan kita kali ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Kakak akan memimpin kegiatan ini dan memimpin doa secara iman Kristiani. Adik-adik di rumah boleh mempersiapkan diri untuk berdoa dalam sikap berdoa. Kakak akan pimpin secara iman Kristiani. Adik-adik boleh menyesuaikan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, setiap kali kita melakukan kegiatan pramuka, kakak ingin adik-adik semua mengingat kembali agar kita tetap semangat melakukan kegiatan pramuka pada kali ini. Adik-adik masih ingat tidak bagaimana bunyi tepuk pramuka? Kakak akan mengajak adik-adik semua untuk melakukan tepuk pramuka. Nah, kakak akan mengajak kalian semua melakukan tepuk pramuka dengan cara 2 kali. Nah, adik-adik boleh memperhatikan dan nantinya boleh mengikuti tepuk pramuka ya. Semangat, adik-adik siap ya? Oke, kita mulai. Tepuk pramuka. Nah, sekali lagi ya. Ingat, tepuk pramuka 2 kali. Tepuk pramuka. Nah, kakak punya yel-yel nih untuk adik-adik semua sebelum kita memasuki materi agar lebih semangat. Nah, kakak mempunyai tepuk semangat. Kakak akan mengajarkan adik-adik semua bagaimana cara bertepuk semangat. Adik-adik boleh memperhatikan. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Nah, adik-adik mengikuti ya cara bertepuk semangat yang sudah kakak ajarkan kepada adik-adik semua. Kita lakukan secara bersama-sama. Adik-adik mengikuti ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai 8 arah mata angin. Adik-adik semuanya sudah pada tahu apa itu arah mata angin belum? Belum ya pastinya. Nah, mari kita bahas mengenai 8 arah mata angin. Nah, tujuan pramuka pada hari ini yang akan kita pelajari bersama Kak Lista, yaitu dapat menyebutkan 8 arah mata angin. Nah, pastinya adik-adik semua sudah ada yang tahu dan ada yang belum tahu mengenai 8 arah mata angin. Nah, kali ini kita akan bahas bersama. Mari kita simak. Nah, tapi sebelum itu kita harus tahu apa itu arah mata angin. Adik-adik ada yang tahu tidak apa itu arah mata angin? Kira-kira arah mata angin itu apa ya? Mari kita simak.
Nah, ternyata arah mata angin itu merupakan panduan untuk menemukan atau menentukan suatu arah adik-adik. Nah, kakak ulangin ya, mata angin merupakan suatu panduan untuk kita menemukan atau menentukan suatu arah agar kita tidak tersesat. Nah, di sini ada kegunaan mengenai mata angin secara umum, yaitu membantu kita mengetahui lokasi dengan pedoman pada arah yang telah ditentukan. Kemudian, mata angin mampu membantu menentukan arah yang tepat saat melakukan perjalanan di alam terbuka supaya tidak tersesat. Seperti misalnya adik-adik sedang berada di hutan. Nah, adik-adik tidak tahu jalan pulang ataupun tidak tahu arah untuk menuju hutan tersebut. Adik-adik bisa menemukan lokasi tersebut dengan menggunakan arah mata angin adik-adik. Nah, selanjutnya masih ada kegunaan mata angin dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata banyak manfaatnya adik-adik untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, membantu kita agar tidak tersesat seperti yang kakak bilang. Tadi Kak Lista sudah bilang ya, ketika kita bepergian di tengah hutan, kita tidak tahu karena hutan itu sangat luas. Tetapi kita harus tahu di mana lokasi dan arah tempat yang akan kita tuju. Maka dari itu, kita bisa menggunakan arah mata angin adik-adik agar mengetahui arah dan lokasi tersebut. Kemudian, yang kedua, lebih mudah untuk memperjelaskan arah. Jadi kita bisa mengetahui arah yang ditunjukkan oleh mata angin. Kemudian yang ketiga digunakan untuk navigasi kapal ataupun pesawat. Nah, adik-adik pastinya bertanya-tanya dong, bagaimana pesawat bisa terbang? Sedangkan di atas, di awan-awan di langit itu tidak ada kelihatan jalur secara jelas, tidak kelihatan ya adik-adik. Jika kita melihat langit secara langsung tidak ada garis-garis segala macam seperti jalan raya, rel kereta api, itu kan sangat jelas sekali ya. Tetapi kalau untuk di atas, untuk perjalanan pesawat, itu tidak kelihatan adik-adik. Maka dari itu menggunakan arah mata angin. Nah, ini sangat membantu sekali. Kemudian yang keempat, bisa membantu mendeteksi cuaca sekitar. Misalnya, hari ini kita bisa mengetahui cuaca itu mendung ataupun cuaca tersebut cerah. Karena dari arah mata angin juga kita bisa mengetahui bagaimana keadaan cuaca di sekitar kita. Nah, kemudian digunakan untuk membaca peta juga bisa adik-adik. Pastinya adik-adik pernah menonton kartun Dora. Nah, dari kartun Dora kita juga bisa melihat bahwa kita bisa membaca peta menggunakan arah mata angin adik-adik. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengetahui perkiraan waktu. Nah, ternyata arah mata angin bisa membantu kita untuk mengetahui perkiraan waktu adik-adik seperti di Indonesia atau di Indonesia saja ya, kakak kasih contoh. Nah, di Indonesia itu kalau di bagian Jawa Tengah itu waktunya masih termasuk WIB. Nah, sedangkan di daerah lain sudah ada waktu yang membedakan, yaitu waktu sudahnya beda lagi adik-adik, bukan WIB lagi, ada WITA. Dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir, tidak selalu bergantung kepada teknologi. Misalnya adik-adik ingin berpergian, tetapi adik-adik handphonenya mati, HP-nya mati, jadi tidak bisa digunakan. Maka dari itu, arah mata angin ini sangat berfungsi jika adik-adik sudah mengetahui arah mata angin. Tidak lagi bergantung kepada teknologi. Nah, selanjutnya Kak Lista akan mengajak adik-adik semua membahas mengenai 8 arah mata angin. Nah, tapi sebelumnya adik-adik sudah ada yang tahu tidak apa saja nama-nama dari ke-8 arah mata angin tersebut? Nah, untuk mengetahuinya adik-adik boleh memperhatikan dan mendengarkan penjelasan dari Kak Lista ya. Yang pertama itu ada utara. Kedua ada timur laut,
Yang ketiga ada timur. Yang keempat ada tenggara. Yang kelima ada selatan. Yang keenam ada barat daya. Yang ketujuh ada barat. Dan yang kedelapan ada barat laut. Nah, adik-adik sudah mendengarkan apa yang sudah kakak sampaikan ya. Di sini arah mata angin ada 8. Nah, kemudian untuk lebih lanjut, Kak Lista akan mengajak adik-adik semua menyanyikan lagu mengenai 8 arah mata. Nah, di sini Kak Lista sudah menyiapkan lirik lagu dari arah mata angin. Kak Lista akan mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan lagu ini. Nah, adik-adik boleh mendengarkan lirik yang akan Kak Lista nyanyikan ya. Di sini judul lagunya 8 arah mata angin. Nah, adik-adik boleh mendengarkan. Di mana arah mata angin? Arah mata angin ada 8 penjuru. Timur, tenggara, selatan, barat, daya. Barat, barat, laut, utara, timur, laut. Mana arah tenggara, mana arah selatan, mana di mana arah barat dan timur. Mana arah tenggara, mana arah selatan, mana di mana arah barat dan timur. Nah, kita ulangin sekali lagi ya, adik-adik boleh mengikuti lagu dari yang Kak Lista nyanyikan. 1, 2, 3. Di mana arah mata angin? Arah mata angin ada 8 penjuru. Timur, tenggara, selatan, barat, daya. Barat, barat, laut, utara, timur, laut. Mana arah tenggara, mana arah selatan, mana di mana arah barat dan timur. Mana arah tenggara, mana arah selatan, mana di mana arah barat dan timur. Wah, lagunya mudah sekali ya untuk kita hafal. Bagaimana? Adik-adik sudah pada senang belum menyanyikan lagu ini? Kakak harap adik-adik semua senang ya menyanyikan lagu ini. Nah, selanjutnya di dalam kompas, peta maupun sistem navigasi itu menggunakan 4 penjuru utara yang digunakan untuk kita mengetahui lokasi atau tempat dimanapun ketika kita berada seperti di hutan agar tidak tersesat. Yang pertama itu adalah arah selatan, kemudian ada utara, ada barat, dan ada timur. Ingat ya, ada 4 penjuru adik-adik. Nah, kita harus tahu bagaimana cara kita menentukan arah mata angin. Kita harus melihatnya bagaimana kita mengetahuinya. Yang pertama, kita bisa memperhatikan gerak arah dari matahari. Nah, seperti yang diketahui, matahari bergerak dari timur ke barat. Apabila kita berdiri menghadapi ke arah matahari yang terbit, maka bagian kiri adalah arah utara dan bagian kanan selatan. Begitu juga sebaliknya jika kita menghadapi ke arah matahari yang terbenam adik-adik, maka bagian kiri adalah arah utara dan bagian kanan adalah arah selatan. Nah, cara yang kedua untuk kita menentukan arah mata angin, kita bisa menggunakan bayangan dari tongkat kayu adik-adik. Nah, pastinya setiap kita melakukan kegiatan kepramukaan, kita selalu menggunakan peralatan tongkat. Nah, ternyata tongkat sangat bermanfaat adik-adik, bisa juga untuk kita menentukan arah mata angin. Nah, bagaimanakah caranya? Yang pertama itu kita harus menancapkan tongkat yang berukuran 60-50 cm ke bagian tanah dengan posisi tegak lurus. Ingat ya adik-adik, dengan posisi tegak lurus. Kemudian tandai ujung bayangan tersebut dengan menggunakan batu. Nah, setelah kita menandainya dengan batu, kita boleh menunggu 10-15 menit sehingga bayangan tongkat tersebut berubah posisi. Nah, setelah bayangan tersebut berubah posisi, kita tandai lagi ujung bayangan dengan batu yang lainnya. Nah,
Untuk kita memastikan jika kita melakukan kembali langkah pertama, kemudian kita beri jarak sekitar 15 menit lagi dan tandai lagi bayangan tersebut dengan menggunakan apa tadi? Menggunakan batu. Nah, setelah itu hubungkan ujungan bayangan itu dengan garis. Setelah ada batas dan terlihat posisinya berubah, boleh kita garis adik-adik agar terlihat. Nah, setelah bayangan tongkat menuju ke arah yang berlawanan dengan arah matahari, di mana titik awal menunjukkan arah barat. Titik awal tadi menunjukkan arah barat, dan bagian titik yang berikutnya adalah menunjukkan arah timur adik-adik. Bagaimana adik-adik, senang tidak belajar kegiatan pramuka pada kesempatan kali ini bersama dengan Kak Lista? Kak Lista harap adik-adik semua tetap semangat dan senang ya belajar materi pembelajaran mengenai 8 arah mata angin pada kesempatan kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kakak juga ingin adik-adik semua tetap mengingat materi yang sudah kakak sampaikan, yaitu menunjukkan 8 arah mata angin, yang dimana kita juga bisa mengetahui dan menentukan arah mata angin dengan 2 cara. Melalui apa yang pertama? Adik-adik masih ingat tidak? Yang pertama dengan cara melihat arah matahari. Kemudian yang kedua dengan cara menggunakan bayang-bayang tongkat. Nah, baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri kegiatan pramuka kita pada kesempatan kali ini, kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk mengakhirinya dengan berdoa. Nah, adik-adik di rumah boleh mempersiapkan sikap doa ya. Dan kakak akan memimpin secara iman Kristiani. Adik-adik boleh menyesuaikan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, setelah kita melakukan kegiatan pramuka kita dan akan mengakhirinya, kakak ingin tetap terus mengingatkan kepada adik-adik semua. Adik-adik, meskipun saat ini pramuka kita dilakukan tidak secara langsung, kakak ingin kalian semua tetap terus mematuhi protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Ingat pesan kakak ya, jaga kesehatan. Nah, adik-adikku semua, terima kasih karena sudah belajar kegiatan pramuka ini bersama dengan Kak Lista. Sampai jumpa di lain kesempatan.